Shalom sahabat Kristus dimanapun berada, kasih karunia Yesus beserta kita semua. Amin. Berjumpa lagi dalam program Pastor Talk di mana sharing kali ini membahas kekuatan terakhir yang Tuhan berikan kepada kita, manusia superpower, yaitu kekuatan perkataan. Dengan judul yang saya bawakan adalah Perkataanmu Kehidupanmu. Pada saat kita berhadapan dengan orang lain, maka kita pasti akan sering berbicara. Dari pagi kita di rumah, bangun, bertemu dengan orang tua, pasangan, anak-anak, kita juga ngobrol di kantor dengan rekan kantor kita. Di sekolah, di kuliah, kita ngobrol dengan teman-teman, dengan guru, dosen. Kita yang berdagang juga mungkin bicara dengan pembeli yang datang ke toko. Dalam pelayanan kita juga setiap minggunya kita berbicara dengan jemaat, dengan gembala kita, dengan rekan-rekan pelayanan kita, dan masih banyak lagi orang-orang yang kita temui setiap harinya. Apa sih yang biasanya kita bicarakan? Terkadang kita mungkin sekedar basa-basi, bertanya kabar, ada juga kita memberitahu, kita memberi penjelasan, memberi nasihat. Kita juga mungkin mengungkapkan adanya perbedaan pendapat, memberi kritik atau saran, ada juga pujian, ada juga curhat atau gosip. Nah, selain dari berbicara pada orang lain, kita juga sering berbicara dalam hati mengenai diri kita sendiri atau apa keputusan yang akan kita ambil. Misal saat kita mendapatkan nilai ujian yang bagus, kita berkata dalam hati, "Wah, keren, pintar loh saya. Gak sia-sia saya belajar, hasilnya bagus." Tapi mungkin saat kita gagal, kita mungkin gagal lolos di seleksi pekerjaan, kita mungkin berkata dalam hati, "Aduh, kok saya gagal ya, kok saya bodoh ya, bisa gagal." Nah, mari kita belajar sama-sama agar perkataan yang kita ucapkan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kita harus ingat Tuhan sudah memberikan kekuatan perkataan pada kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa saja sih kekuatan perkataan dari Tuhan itu? Mari sama-sama kita baca di Amsal 10. Yang pertama adalah berkatalah benar. Di Amsal 10 ayat 11. Dikatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita orang percaya, kita dimampukan untuk mengeluarkan kata-kata yang benar, jujur dan tidak munafik, sehingga kita pun menjadi berkat buat sesama kita. Seperti air yang mengalir ke tanah, mengairi akar pohon-pohon, dan pohon tersebut bertumbuh, berbuah, begitupun juga dengan perkataan kita orang benar. Yang kedua, berkatalah bijak dan pantas. Amsal 10 ayat 13 berkata, "Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi." Amsal 10 ayat 32 juga berkata, "Bibir orang benar tahu akan hal menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tipu muslihat." Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa punya hikmat untuk berkata bijak? Mazmur 111 ayat 10a dikatakan, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik." Kita yang takut akan Tuhan pasti dimampukan Tuhan agar apa yang keluar dari mulut kita adalah yang bijaksana dan yang pantas. Pantas di sini maksudnya bukan kita berbohong demi kebaikan ya. Kembali ke poin 1, kita harus berkata benar. Pantas di sini maksudnya kita bisa punya keahlian untuk berkata yang tidak menyinggung, tidak mengkritik tajam, menyampaikan sesuatu dengan santai dan menyesuaikan gaya bicara kita dengan tipe-tipe orang yang kita ajak bicara. Ada orang yang bisa diajak ngomong sat-set, gas. Ada orang yang kalau diajak ngomong mungkin harus muter dulu sebelum sampai ke poinnya. Ada orang-orang yang mungkin sulit menerima kritik, tapi ada orang yang terbuka dengan masukan. Jadi kita harus memantaskan dengan tipe orang mana kita ajak bicara. Yang ketiga, menahan untuk berkata-kata. Amsal 10 ayat 19 berkata, "Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi." Dalam situasi tertentu ada baiknya kita menahan untuk berkata-kata daripada kita kelepasan dalam berbicara dan memperburuk situasi. Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
Saat kondisi yang diajak bicara masih emosi, atau mungkin kondisi kita yang tidak fit, udara yang panas, ada baiknya kita menahan diri kita untuk berkata-kata agar apa yang keluar dari mulut kita bukanlah suatu yang sia-sia dan malah membuat masalah baru. Yang keempat, berkata yang membangun atau memelihara. Di Amsal 10 ayat 21 dikatakan, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Kita belajar untuk berkata yang menggembalakan, atau dengan kata lain yang membangun, yang memelihara orang, bukan yang malah membuat orang tersesat. Seperti seorang gembala yang baik di Mazmur 23, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita biarlah membawa ketenangan dan membawa orang lain ke jalan yang benar. Di poin 1-4 ini kita belajar untuk berkata terhadap orang lain. Nah, di poin terakhir ini, di poin kelima, berkata kehidupan untuk diri kita sendiri. Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan pencipta seisi dunia dan pencipta kita manusia berkata bahwa kita berharga dan mulia. Oleh karena itu sepatutnya kita harus bersyukur dan menghargai apa yang Tuhan sudah ciptakan, yaitu diri kita sendiri. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara memperkatakan kehidupan untuk diri kita. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Berkatalah yang positif, yang membangun, yang membawa sukacita buat diri kita. Bukan kata-kata yang menjatuhkan, yang menyedihkan, yang menakutkan. Terlepas dari kondisi apapun yang kita alami saat ini, mari belajar untuk memperkatakan kehidupan. Saya sehat, berharga, kuat, pintar, sukses berhasil, penuh sukacita, penuh berkat. Percayalah kata-kata yang menghidupkan akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang manis dalam kehidupan kita. Doa saya agar perkataan yang keluar dari mulut kita bisa membawa kehidupan dan berkat buat sesama dan diri kita sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.